Ketika orang Inggris berjumpa dengan orang Inggris, apa katanya? Hello everybody. Ketika orang Jepang bertemu dengan orang Jepang, apa katanya? Arigato gozaimasu. Ketika orang Batak berjumpa dengan orang Batak, apa katanya? Ho dikene. Lantas apa jadinya ketika umat Muslim berjumpa dengan umat Muslim, apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah, nak permangalan. Tunggu lagi sekali na ida. Mandalan-dalan tu si mangambat. Indah lupa memboli nanas. Isi menjawab jalak salapan dengan semangat. Hudaon, hutang ne cobat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil makrifah wal makrifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Untayan kata yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 hamparan bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan diantaranya hamba-hambanya bernaung. Ada yang bernaung di bawah payung kekayaan, rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang berkilat, istri yang memikat, tidak cukup 1, bahkan 4. Na'udzubillahi min dzalik. Naungan yang kedua, naungan kemiskinan, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, beralaskan koran, berbantalkan tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sampai di situ, Allah juga menciptakan laki-laki yang dolos, yang kerjanya mendolos, yang minumannya pun hanya ekstra jos. Tapi disayangkan, salat 5 waktu tidak pernah lolos. Tidak sampai di situ, Allah juga menciptakan wanita-wanita yang manis, lebih manis daripada kecap manis, yang sering menulis, yang ditulis pun kacang kuncis, karena semakin lama dompet si bajulis semakin menipis. Untayan kata yang kedua, soal bertangkai dan salam ke junjungan alam Habibana Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau adalah seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, yang mana beliau seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, yang mana beliau seorang proklamator yang tidak pernah menaiki ninja warrior, melainkan unta yang berekor ibe mosor-mosor, yang mana beliau juga berprinsip tahan dicincang tiada berdarah, tahan dibakar tiada haus, tahan direndam tiada basah, demi menegakkan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gunung Manaon, yang saya hormati alim ulama cerdik pandai Hatolangon, yang saya hormati tuan guru yang sengaja kita undang, yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Adapun tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan isi hati, yakni menonton televisi sambil minum kopi, melainkan menyampaikan sabda Rasulullah, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua, termasuk seorang ibu. Hadirin yang berbahagia, tiada orang yang begitu besar jasanya kepada kita selain kedua orang tua. Karenanya berbakti kepada kedua orang tua sudah menjadi keharusan bagi kita. Sesungguhnya Allah dan para Rasulnya telah menekankan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga keduanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, Allah telah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai pengasahan dan penyembahan padanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah menekankan kepadamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa. Maka kewajiban kita terhadap kedua orang tua menjaganya dengan baik, berkata dengan sopan santun, dan larangan baik kita berkata kasar melawan kedua orang tua itu tidak boleh dalam Islam. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dalam perutnya, serta menjaga kita dan mengisi kita selama 2 tahun. Sedangkan ayah mencari rezeki yang halal di bawah terik matahari yang menyingsing, yang membakar kulitnya, dan hujan yang membasahi tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus menjaga kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Dan masukkan kita dalam pengertian judul yang saya berikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, termasuk seorang ibu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sudah diterangkan di dalam hadis yang berbunyi, Ya Rasulullah, siapa yang harus kutaati dan kupatuhi? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah?
unjur